Baik ya, materi model linear kali ini akan saya bawakan perihal analisis peragam. Jadi analisis peragam itu juga salah satu bagian dari model linear. Nah, eh, biasanya analisis peragam ini juga disajikan dalam mata kuliah tentang percobaan. Jadi, andaikan kita punya permasalahan dalam rancangan percobaan ini, eh, rancangan acak lengkap, yaitu yaitu percobaan penghubungan misalnya dengan penghubungan tiga taraf A, B, C dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ternyata dalam penelitian tersebut itu ada uh, faktor lain yang mempengaruhi selain penghubungan tersebut, yaitu tinggi awal dari masing-masing unit percobaan yang dipakai. Nah, ini misalnya uh, percobaan mengenai penghubungan terhadap tinggi tanaman, nah bibit awalnya ternyata tidak sama. Sedangkan yang kita amati pertambahan pertumbuhan itu tentunya eh, juga harus mempertimbangkan tinggi awal atau kovarian selain pengaruh pupuknya sendiri. Ya. Oke, jadi data ini adalah teladan dari data eh, percobaan yang modelnya disajikan seperti ini. Jadi responnya merupakan selain fungsi dari pengaruh perlakuan sendiri, juga ada pengaruh peragam. Jadi ini adalah model ANACOPA rancangan acak lengkap. Ya. Nah, kita lihat data tadi dalam kolom Microsoft Excel, datanya seperti ini. Jadi ini saya apa namanya buat formatnya dalam bentuk apa namanya, matriks ya, bentuk matriks. Jadi kalau dalam bentuk matriks di sini akan saya buatkan ya, kita buat di sini. Yang pertama ini matriks atau vektor 1, ya, vektor 1 itu untuk mu ya. Kemudian ini untuk kolom ini data 1, ini data 2, ini data 3, ini kovariannya dan ini responnya. Respon. Jadi ini saya berikan nama di sini respon ya. Kemudian di sini, untuk yang kuning itu mat x mu, yang biru ini itu 3 kolom itu namanya mat x tau, sedang yang oranye kecoklatan ini adalah kovarian, yang hijau respon. Ini bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sebelah sini. Nah, tahapan berikutnya untuk menganalisis sebagaimana yang ada dalam buku rancangan percobaan saya di sini. Jadi kalau kalau ini kita mengisi tabel ANOCOVA bagian A di sini. Di sini ada jumlah kuadrat bila yang kita perhatikan adalah data kovariannya. Di sini jumlah kuadrat, bila yang kita perhatikan adalah data responnya. Kalau di sini jumlah hasil kali. Jumlah hasil kali antara, ini menggunakan data antara kovarian dan respon. Nah, bagaimana kita menganalisis tidak menggunakan rumus-rumus aljabar biasa ini, tapi menggunakan aljabar matriks ya. Ini aljabar biasa. Ya. Yang buku ini bisa diperoleh di laman saya sigengroho.id. Itu nanti download saja buku rancangan percobaan ya. Nah, di sini ada di halaman nanti bisa dicari bab analisis peragam ya. Oke. Jadi nanti kita isi seperti ini. Ini analisis bagian B-nya, analisis bagian A-nya ini ya, analisis bagian A-nya. Nah, kita pergi ke Excel lagi ya, kita pergi ke Excel lagi. Oke. Jadi pertama kali untuk menganalisis, menghitung jumlah kuadrat dan sebagainya, kita gunakan apa yang disebut dengan matriks proyeksi. Matriks proyeksi ini punya bentuk umum seperti ini. Jadi matriks proyeksi itu M, ini X kali X transpose X inverse kali X transpose. Jadi kalau kita punya data tadi, misalnya banyak datanya itu 15 ya, kita harus buat matriks. Di sini matriksnya berhubungan 15 kali 15 ya, 15 kali 15. Nah, ya. Dari mana? Ini X mu tadi. X mu adalah yang kuning ini. X mu adalah yang kuning ini atau mat X mu. Ya, mat X mu sekali lagi ini
matriks mu, ini matriks tau, ini kovarian, ini respon ya. Nah, jadi kita buat namanya matriks ini 15 kali 15 ini adalah matriks namanya mu, matriks proyeksi yang berkaitan dengan konstanta atau mu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat juga matriks proyeksi yang berkaitan dengan vektor atau matriks biru ini, yaitu untuk menghitung nanti jumlah kuadrat dari perlakuan itu sendiri. Jadi kita perlu membuat selain matriks proyeksi konstanta ini, matriks proyeksi yang berkaitan dengan tau. Jadi ingat rumusnya sama, X transpose X inverse X transpose, hanya matriksnya yang berbeda yang dikalikan. Nah, ini kan menghasilkan matriks ini ya. Ini adalah matriks proyeksi yang berkaitan dengan matriks tau ya, matriks rancangan, partisi rancangan untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Ini kalau kita hitung, ini adalah blok diagonal. Ini ya, ini 0,2, nanti di sini ada 0,2 dan seterusnya kalau kita perhatikan. Kemudian yang di bawahnya lagi kita perlu matriks identitas. Ukurannya berapa? Banyak sampel kali banyak sampel. Banyak sampel tadi 15, jadi kita perlu matriks identitas berukuran 15 kali 15 ya. 15 kali 15. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan. Jadi tabel ANOVA bagian pertama tadi ya, tabel ANOVA bagian pertama tadi itu menghitung jumlah kuadrat baik perlakuan maupun galat. Yang utama ini baik perlakuan maupun galat. Data kovarian, ini data respon, dan jumlah hasil kali antara kovarian dan respon. Nah, bagaimana kalau kita menghitung, bagaimana mendapatkan nilai-nilai ini dengan notasi matriks yang sudah kita buat. Nah, kita lihat saja di sini, ya, lihat saja di sini. Kalau namanya jumlah kuadrat itu, ya, adalah nih. Jadi kovarian transpose, nah ya, kovarian transpose, kemudian di sini dikalikan, nah ini matriks proyeksi perlakuan terkoreksi. Nah, matriks proyeksi perlakuan terkoreksi itu yang mana? Matriks proyeksi perlakuan terkoreksi itu adalah kalau kita lihat di sini sebelah kanannya ini ya. Nah, ini matriks proyeksi perlakuan terkoreksi, matriks perlakuan terkoreksi ya. Nah, itu ini ya. Ini. Jadi K21 dikurang K3, K21 dikurang K3, K21 itu K3 itu ya bagian dari MU ini sisi pertama ya. Kemudian K21 itu dari sisi baris pertama kolom pertama dari M tau. Jadi di sini sebetulnya tidak lain adalah M2 M tau dikurangi MU. Jadi M tau dikurangi MU. Ini adalah matriks proyeksi yang terkoreksi, perlakuan terkoreksi ya. Jadi M tau dikurang MU. Kalau di sini total terkoreksi, total terkoreksinya di bawah. Nah ini total terkoreksi. Jadi ini matriks proyeksi total terkoreksi. I dikurang MU. Kalau M tau dikurang MU ini, ini I dikurang M tau itu matriks proyeksi galat. Matriks proyeksi galat. Karena ini adalah bagian dari sumber keragaman, yaitu model, ini total tidak terkoreksi. Jadi ini matriks proyeksi galat. Nah, bisa ditunjukkan bahwa antar matriks proyeksi ini dari M tau dikurang MU dengan I dikurang MT, I dikurang MU, khususnya yang dua atas ini, bahwa dua atas ini M tau dikurang MU dengan I dikurang M tau itu matriks proyeksi yang saling tegak lurus. Jadi kalau mereka dikalikan menghasilkan matriks 0 ya. Yang juga menunjukkan bahwa sumber keragaman dari model itu dan sumber keragaman dari galat itu saling bebas ya. Jadi pengaruh
perlakuan dan pengaruh galat itu saling bebas. Jadi bisa ditunjukkan bahwa kedua matriks tadi kalau dikalikan itu menghasilkan matriks 0. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya analisisnya, ya, analisisnya adalah kita lihat di sini ya. Nah, sebetulnya mirip-mirip formatnya kalau kita lihat di sini. Ya, ini adalah kovarian transpos kali matriks proyeksi. Jadi matriks proyeksi perlakuan terkoreksi m tau dikurang mu kali kovarian. Ya, jadi ini bentuk kuadratik ya. Ini bentuk kuadratik. Nah, bedanya dengan di bawahnya, bedanya di bawahnya adalah matriks proyeksinya yang diganti. Ini matriks proyeksi galat I dikurang MT. Ini I dikurang MT. Sedang untuk yang ini adalah bisa dari I dikurang MU atau jumlah dari ini. Karena di sini yang kita perlukan ada jumlah dari P dan G, perlakuan dan galat. Ya, itu jumlah kuadrat ya. Ini juga jumlah kuadrat. Bedanya di sini kita tidak menggunakan kovarian, tapi di sini respon ya, karena Y ya. Y respon, X kovarian. Jadi kalau ini, kalau XY ya di sini kovarian, di sini respon ya. Di sini kovarian ya, di sini respon. Oke. Nah, jadi untuk perlakuan kita menggunakan matriks proyeksi perlakuan terkoreksi. Untuk galat, jadi di sini MT dikurang MU, untuk galat I dikurang MT ya. I dikurang MT. Nah, ya itu saja. Kemudian juga begini, derajat bebas itu juga kita bisa gunakan trace. Trace dari apa? Trace dari matriks proyeksi perlakuan terkoreksi. Di sini trace dari matriks proyeksi galat. Jadi berapa derajat bebasnya? Ya pada rumus ini trace ya. Trace dari matriks proyeksi yang mana? Matriks proyeksi galat kah atau matriks proyeksi perlakuan terkoreksi kah? Ya. Oke. Nah, setelah itu kuncinya, itu kuncinya. Setelah itu kita jumlahkan P dan G, perlakuan dan galat. Jadi ini 2 tambah 12, ini jadi semua ikut rumus di atasnya ya. Tinggal dikopikan. Nah, sampai sini. Nah, kita punya adjusted di sini. Ini adjusted itu untuk penyesuaian, ya. Penyesuaiannya berapa? Nah, jadi adjustment ini nilainya adalah jumlah hasil kali XY dikuadratkan dibagi jumlah kuadrat X. Jadi ini dikuadratkan dibagi ini. Ya. Tuh. Demikian juga yang ini. Demikian juga yang itu ya. Nah, jadi adjustment galat, ini adjustment P plus G. P plus G. Nah, kemudian deviasi deviasinya. Nah, ini kan 230 nih, padahal adjustmentnya 204. Setelah di adjust dari 204. Jadi deviasinya penyimpangannya itu 26. 230 dikurang 204 ya. Nah, itu yang digunakan untuk menghitung kuadrat tengah galat. Jadi kuadrat tengah galat ini adalah deviasinya ini berapa dibagi derajat bebas galat yang lama dikurang 1. Ini untuk penyesuaian. Nah, setelah itu, nah di sini P plus G-nya untuk kolom deviasi ini tentunya adalah sama seperti mencari ini 1194,9 dikurang ini jadi 473,5. Nah, ini adalah bagian A dari analisis keragaman ya, analisis keragaman model atau analisis kovarian ya, analisis kovarian. Nah, bagian B-nya tentunya untuk derajat bebas sama ya, untuk derajat bebas sama. Untuk galatnya adalah galat terkoreksi. Galat koreksi jadi 12 dikurang 1 jadi 11 ya. Nah, bagaimana mengisi di sininya? Jadi jumlah kuadrat, ini sudah seperti sumber analisis keragaman biasa ya, ANOVA biasa. Ini jumlah kuadrat yang terkoreksi ini datangnya dari sini. Jadi 473 tadi. Ini kan P plus G, ini G yang terkoreksi nih ya. Ini yang terkoreksi deviasinya ini. Jadi P-nya berapa? Oke, P-nya berarti 473 dikurang 26. Nah, perlakuannya 473 dikurang 26, oke ya. Sedangkan jumlah kuadrat dari galat terkoreksinya sudah ada di sini, 26 ya, sama. Nah, selanjutnya seperti biasa kalau ini 447, nilai ini adalah 447 dibagi 2 ya. 447 setengah dibagi 2, 2,263 itu adalah 26 dibagi 11,
F-nya adalah rasio dari nilai ini ya, dan nilai peluangnya adalah biasa F untuk 94,698 itu kalau derajat bebasnya 2 dan 11. Gitu ya. Jadi perlakuan terkoreksi pun sangat signifikan. Nah, jadi untuk itu kita tidak bisa menggunakan data dari Y saja, tapi juga menggunakan data dari X. Itu juga didukung oleh begini. Jadi karena model tadi itu ada beta di sini ya, ada beta di sini. Nah, ini beta, ini kemiringan ya, ini general slope ya, kemiringan umum ya. Jadi kalau beta ini sama dengan 0, berarti komponen ini tidak ada, berarti sama dengan RAL biasa. RAL biasa, tidak perlu kovarian ya. Nah, perlunya kovarian itu kalau betanya signifikan. Nah, oleh karenanya di sini perlu bagaimana menguji beta, menguji slope ya. Ini menguji slope. Jadi, nah ini nilai slope-nya. Nilai slope dari mana? Nilai slope itu dari sini. Jadi L59 ini dikuadratkan. Nah, dibagi K ini jadi 202. Jadi ini sebetulnya adalah adjustment ini ya. Dibagi 2,39 nih, 2,36 ini sorry. 2,36. Jadi kita dapatkan nilainya 8,3 ini betanya. Betanya derajat bebasnya 1 ya dan 11. Jadi untuk menghitung untuk menguji apakah beta ini sama dengan 0 apa enggak, kita gunakan di sini derajat bebas 1 karena hanya satu constraint, 11-nya dari derajat bebas galat terkoreksi. Nilainya peluangnya signifikan, berarti betanya signifikan. Kalau begitu, nah kita uji dulu misalnya. Ini uji kesamaan rata-rata varian. Rata-rata varian, nah ini ternyata kovariannya juga signifikan nih, 0,017 pada taraf 1,7%. Nah, untuk rata-rata respon tak terkoreksi dari Y, dari ANOVA biasa, kalau Y kita analisis itu ya nanti bisa dilihat ini 25,2 itu dari sini ya. 964 dibagi 2 ya. 964 dibagi 2 dengan 230 dibagi 12 ya. Nah, nilai ini juga signifikan. Oleh karenanya, tahap berikutnya, ini kalau kita lihat estimasi betanya itu, betanya min 1,01 ini. Min 1,01 ya. Oke. Nah, estimasi betanya. Nah, ini kalau begitu, kita perlu penyesuaian. Ini rata-rata kovarian dari perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga. Dari mana ada sini ya? Dari G3 sampai G7 dari datanya ya. Ini rata-rata respon yang belum terkoreksi. Rata-rata respon yang belum koreksi ya. Nah, oke. Nah, ini yang sudah dikoreksi. Yang sudah dikoreksi ini punya ada rumusnya bahwa respon lama dikurangi taksiran dari beta ini kali perbedaan dari rata-rata kovarian dengan rata-rata kovarian secara umum. Rata-rata kovarian perlakuan itu dikurangi rata-rata kovarian secara umum, gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya rata-rata terkoreksi untuk responnya, ya. Nah, kemudian ini pengaruhnya kalau di sini rata-rata, di sini pengaruhnya. Ini besarnya tau. Dan perlu diingat tau terkoreksi ini jumlahnya harus 0. Jadi ini tambah ini tau 1, tau 2, tau 3, tau 1 bintang, tau 2 bintang, tau 3 bintang ini kalau digunakan harus sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk membandingkan antar perlakuan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 itu ya. Ini kita gunakan kita perlu mengestimasi varian dari beda dua rata-rata itu. Variannya punya rumus bahwa kuadrat tengah galat terkoreksi tadi ya. Kuadrat tengah galat terkoreksi dikalikan 2/5, 2 itu angka 2 memang karena dari dua perlakuan yang berbeda. 5 ini ulangan, jadi kalau ulangannya bukan 5 ya ganti di sini ya. Nah, ini K68, K69 itu perbedaan dua rata-rata ini. Karena kita bandingkan 1 dengan 2. Kalau bandingkan 1 dengan 3 ya 21,2 dengan 24. 2 dengan 3 ya 14,2 dengan 24 ya. Jadi perbedaan di sini ada perbedaan. Nah, itu harus dibagi dengan error
jumlah kuadrat X ya. Jumlah kuadrat galat X, error X, X, X. Jumlah kuadrat galat X itu dari sini. Nah, ini jumlah kuadrat galat X, X, X. Jadi saya namakan error X, X, X. Error X, X, sorry. Jadi itu. Nah, itu yang bisa digunakan untuk misalnya kalau kita mau membandingkan LSD, itu harus diperhatikan ini. LSD-nya ada koval atau apa? Standar error yang digunakan untuk pembandingan tidak sama. Ini variannya. Kalau standar error ya diakarkan saja dari sini. Akar dari 1,52, akar dari 1,07. Tergantung kita mau membandingkan yang mana. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan kalau kita misalnya menganalisis ANACOVA ya, analisis peragam, modelnya rancangan acak lengkap. Nah, untuk yang data berikutnya, kalau misalnya kita punya rancangan acak kelompok lengkap, misalnya saya nggak tahu ada datanya di sini apa tidak, ya. Ada kelompok lengkap tidak ada datanya di sini, ya. Tapi boleh saya sampaikan di sini untuk model rancangan acak kelompok lengkap ANACOVA ya. Nah, jadi di sini ada konstanta di sini. Ini konstanta ya. Ini ada namanya konstanta. Saya beri warna yang beda, misalnya ini kuning. Nah, kemudian untuk di sini sampai di sini, ini ada perlakuannya ada 4 taraf artinya. Perlakuannya ada 4 taraf. Saya beri warna lain ya. Ini hijau gitu ya. Nah, ini bloknya nih. Ini bloknya ada 5. Bloknya ada 5. Jadi ada perlakuan, ada blok ya. Jadi cara menyusunnya seperti itu. Jangan salah ya. Nah, ini kovarian. Ini blok, ada tulisannya blok ya. Ini kovarian ya. Ini kovarian. Oke. Undo. Ini biru. Nah, ini respon. Ini responnya Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, responnya misalnya saya kasih warna biar lain, ungu. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertama kita lihat ini datanya ada 20. Ya, datanya ada 20. Kita buat matriks identitas 20 kali 20, matriks I ya. Matriks identitas 20 kali 20. Kedua, kita buat matriks proyeksi konstanta. Ingat ya, ini konstanta kali gitu ya. Kalau kita lihat rumusnya ini ya. Nih, konstanta kali konstanta transpos konstanta diinverskan kali konstanta transpos ya. Jadi di sini isinya masing-masing sel 1/20. 1/20 ya. Nah, itu pakai tadi itu. Pakai emul konstanta, emul and inverse emul transpos konstanta, konstanta transpos ya. Gitu ya. Oke. Ini matriks proyeksi konstanta. Sekarang matriks proyeksi blok. Matriks proyeksi blok. Lihat. Sama bentuknya. Yang saya ganti konstanta tadi menjadi blok. Ini blok, blok, blok ya. Nah, lihat. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di sini terjadi sepertinya kayak ada blok sini, ada pola tertentu. Pola tertentu di sini ada ukurannya masing-masing ini 5x5 ya, 5x5, kemudian ini 4x4. Ini menunjukkan 4 itu apa namanya perlakuannya, masing-masing 5 ini adalah bloknya, atau bisa dibalik kalau di sini 4-nya jadi 5-nya gitu, tergantung kita nyekatnya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian ini matriks proyeksi perlakuan ya. Proyeksi perlakuan ya. Nah, lihat nih, ada blok diagonal nih, ada blok diagonal. Ini matriks proyeksi perlakuan. Sama rumusnya sama. Nah, kan? Tinggal di sini hanya diganti saja. Di sini perlakuan, 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 perlakuan. Ya. Oke. Jadi kalau ini matriks proyeksi total terkoreksi, namanya juga total terkoreksi itu I dikurang mu. Nah, gitu ya. Identitas tadi dikurang proyeksi konstanta. Dapatlah ini ya. Kalau kita lihat.
Ini 0,95 di diagonalnya. Yang tidak diagonal min 0,05, ya kan? Jadi karena I dikurang MU. Nah, kalau di sini proyeksi blok terkoreksi. Blok terkoreksi, kalau blok itu kita namakan MB, M beta gitu ya. Ini M beta dikurang MU. M beta dikurang MU. Nah, sedang di sini perlakuan M tau dikurang MU. Nah, jadi pula seperti ini ya. Kemudian proyeksi galat terkoreksi, galat. Nah, galatnya lihat. Galat itu jadi matrik proyeksi total terkoreksi ya. I dikurang mu dikurang M beta dikurang MU dikurang M tau dikurang MU. Jadi dapatnya apa? Nah, gitu ya. Jadi dapatnya ini. Ini matrik proyeksi apa namanya total terkoreksi dikurangi blok terkoreksi dikurangi perlakuan terkoreksi. Galat terkoreksi. Ya, oke. Atau I dikurang I dikurang M tau dikurang M beta plus MU. Bisa salah satu ya. Nah, setelah itu baru digunakan untuk menganalisis ya. Seperti tadi hanya di sini kita walaupun menulis ada komponen blok di sini, ini tidak lain hanya untuk mengurangi komponen galat. Jadi nanti yang kita penting untuk analisis adalah karena yang dianalisis adalah perlakuan, maka kita hanya cukup menghitung perlakuan dan galat jumlahnya ya. Kita tidak perlu menghitung ini karena kita tidak menganalisis blok. Ingat ya, untuk derajat bebas kita bisa gunakan trace di sini. Di trace saya tidak, ini pakai rumus nih, pakai rumus ya. Jadi trace blok terkoreksi di sini, trace dari perlakuan terkoreksi, trace dari galat terkoreksi gitu ya. Nah, trace dari ini jumlah di sini karena kita perlukan, kita tidak perlu total, kita perlu perlakuan plus galat untuk menganalisis seperti ini. Nah, ini dengan analisis yang sama ya. Untuk bagian ini lihat ya, ini kita pakai kovarian. Bagian yang ini di sebelah kiri kovarian, sebelah kanan respon. Di sebelah bagian ini respon ya, karena ini Y respon. Kalau kovarian X, kalau ini kovarian respon ya, begitu ya. Oke. Dan selanjutnya kita diikuti dengan cara yang sama. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Adjustment, sekali lagi adjustment itu adalah jumlah hasil kali XY ini dikuadratkan dibagi jumlah kuadrat X ya. Demikian juga yang di bawahnya ya. Kemudian digunakan untuk mencari deviasinya, selisih ini berapa ya. Demikian juga di bawahnya juga selisih ini berapa ya. Di sini kuadrat tengah galat itu, nah beda ini berapa ya. Jadi AP5 ini dibagi, sekali lagi galatnya dikurang 1. Kebetulan tadi 12 ya, kebetulan itu ya. Dan selanjutnya, nah itu kita uji slope ya. Kalau slope-nya signifikan berarti memang perlu kovarian. Kalau slope-nya tidak signifikan, ngapain kita pakai analisis kovarian? Pakai analisis biasa aja ya, analisis seragaman biasa. Oke. Jadi kovarian itu diperlukan kalau slope-nya signifikan. Oke, ini estimasi dari betanya, estimasi dari slope-nya. Dapat dari mana? Dari sini, biru dibagi ini ya. 359 dibagi 205, 1, sekian, 1,74. Nah, ini perlakuan yang sudah di-adjust ini ya. Derajat bebasnya sama 3 kecuali galatnya 12 dan 1. Ini menghasilkan nilai peluang juga sangat kecil, artinya hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat perbedaan pengaruh perlakuan meskipun terkoreksi. Oke? Nah, itu. Dan cara yang sama pun kita gunakan setelah mencari ini Y yang tidak terkoreksi, ini yang Y dikoreksi ya, ini yang dikoreksi. Nah, gitu. Formulanya ada di pengukuran dan percobaan saya ya. Oke. Dan ini adalah estimasi varian dari masing-masing perbedaan ini, dan nilainya tidak ada yang sama. Ada yang sama juga, 13 dan 23 ini sama. Ya, ya. Jadi tidak
tidak harus selalu sama. Nah, setelah itu kalau mau digunakan untuk menghitung LSD atau HSD dan sebagainya, ini akar dari varian ini. Karena kita perlu standar errornya gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tambahan model linier, yaitu penggunaan kalau ini andaikan ini adalah bagian ini adalah materi rancangannya, ini adalah materi rancangan yang kita partisi sehingga kita bisa menggunakan Microsoft Excel ini dan menggunakan operasi inverse biasa dengan menggunakan M inverse. Oke, sampai ketemu di lain waktu.